Mbak Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya Mbak Nani? Alhamdulillah sehat. Mbak Ulfi apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Dan kita bahas daging masih ada darahnya, apakah halal nih Mbak? Silakan, apalagi bagi mereka yang suka daging ya. Iya betul. Iya betul. Silakan Mbak. Iya baik. Baik. Iya baik. Iya bentar. Ini suara saya kok feedback ya? Oh feedback ya, sebentar. Hasilnya feedback ya Mbak? Hmm. Ya, silakan Mbak. Iya baik. Ya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman apa kabar semuanya? Semoga kita bisa, alhamdulillah ya hari ini bisa kembali lagi bertemu bersama Halal Corner. Insya Allah hari ini kita akan membahas mengenai darah yang masih ada dalam daging ya. Kalau lihat dalilnya, teman-teman pasti kebanyakan sudah pada tahu ya, di dalam surat Al-Baqarah 173 disebutkan bahwa yang haram itu adalah bangkai, darah, kemudian daging babi dan daging hewan yang disembelih tanpa menyebut asmaullah gitu ya. Nah, bagaimana dengan darah yang ada pada daging, misalnya daging ketika sudah dipotong, sudah selesai penyembelihan ya, kemudian ketika mau kita masak itu kan ada warna kemerah-merahan ya. Kadang-kadang kalau kita cuci itu keluar air berwarna merah gitu ya. Nah, ternyata ini banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya gimana sih, apakah harus dicuci sampai bersih, sampai sama sekali nggak keluar warna merah itu, atau darah yang sepertinya darah ini tadi, apakah memang haram untuk dikonsumsi gitu, sehingga dagingnya juga haram untuk dikonsumsi. Nah, kalau kita lihat dalilnya, maka yang disebut darah di sini pasti yang pertama yang jelas ada darah dari binatang yang dimasak ya. Misalnya saja seperti kalau di di Jawa itu ada yang namanya marus atau dadih. Mungkin teman-teman juga banyak yang tahu ya. Kalau marus atau dadih itu adalah memang darah yang ketika sudah disembeli, darahnya itu ditampung, kemudian dimasak gitu ya. Jadi kalau sekilas itu kalau sudah matang seperti berbentuk hati, seperti wujud hati yang sudah dimasak gitu. Nah, ini jelas kalau darah yang ini maka jatuhnya adalah haram untuk dikonsumsi. Nah, kalau darah yang terdapat dalam daging yang memang sudah dipotong ini tadi ya, mengeluarkan warna merah. Nah, ini kita lihat yang pertama adalah dalilnya dulu. Dalil yang pertama tadi adalah surat Al-Baqarah 173, kemudian yang selanjutnya kita lihat dalil yang selanjutnya yaitu di dalam surat Al-An'am ya. Sebentar, saya di dalam surat, sebentar. Iya, di dalam surat Al-An'am 145 ya. Jadi disebutkan bahwa di situ adalah darah yang maaf, bukan 145 ya. Jadi disebutkan dalilnya itu adalah darah yang memancar ya. Dalilnya itu sebentar. Ya. Ada sebuah riwayat ya yang mengatakan bahwa yang disebutkan darah yang diharamkan di ayat 173 di surat Al-Baqarah tadi adalah darah yang memancar, di mana darah yang ketika yang disembelih tadi, maka kan biasanya kalau ayam atau sapi itu kan ada darah yang keluar ya. Nah, ketika darah ini sudah habis, maka ada sisa-sisa darah yang tertinggal di dalam tulang, di dalam daging sapi, atau bisa juga di sekitar ati ampela ya, atau empedu, itu biasanya ada daging yang seperti ada darah yang seperti menggumpal. Nah, ini sesuai dengan kesepakatan para ulama itu dikatakan ini tidak termasuk darah yang diharamkan, maka diperbolehkan karena memang
susah untuk dibersihkan ya, karena itu melekat ya. Nah ternyata setelah diteliti kembali, darah yang di dalam daging tadi, yang ketika kita cuci itu kan pasti keluar ini ya, apa kayak warna merah gitu ya, seperti seperti apa ya, seperti jus ya, jus merah gitu ya. Nah itu sebenarnya bukan darah, melainkan adalah mioglobin. Jadi mioglobin ini adalah protein yang mengandung zat besi dan fungsinya bisa menyimpan oksigen pada otot hewan mamalia. Nah, mioglobin ini kandungannya sangat bagus sekali. Nah, sebenarnya ini bukan darah ya, tetapi kalau orang-orang nyebut tuh jus kayak juicy gitu. Nah, ini kandungannya bagus sekali, bahkan sekarang bisa digunakan untuk makanan MPASI bayi untuk meningkatkan berat badan bayi. Itu ya, Mbak. Iya. Jadi kalau misalnya bagi teman-teman yang suka makan steak daging itu kan ada kematangan tertentu ya. Ada yang matangnya 58%, ada yang sampai yang seperti rare, kemudian medium rare sampai well done ya. Yang paling matang itu kan well done ya. Iya. Nah, jangan khawatir gitu, karena warna merah yang ada pada daging tersebut itu bukan darah, melainkan tadi mioglobin. Nah, terus bagaimana dong? Titik kritisnya ada di mana gitu? Nah, titik kritisnya balik lagi, ketika hewan yang disembelih ini sudah halal, maka insya Allah hewan halal ya, maka insya Allah dagingnya juga halal gitu. Jadi ketika kita mengkonsumsi steak ataupun yang sudah makanan matang ya, terserah dengan kematangan masing-masing, kesukaan masing-masing, maka pastikan bahwa tempat makan itu sudah bersertifikat halal. Dalam artian, kalau sudah bersertifikat halal, berarti pada saat penyembelihan hewan tersebut sudah sesuai syariat agama Islam. Gitu ya, Mbak? Baik-baik. Jadi tak hanya restonya saja, tetapi bagaimana dia untuk mendapatkan dagingnya? Misalkan dia sudah ada supplier resto sendiri, Mbak, itu juga memang harus bersertifikat halal ya? Iya, betul. Karena kalau restoran itu sudah mempunyai sertifikat halal, itu sudah dipastikan bahwa daging yang diperoleh memang sudah mempunyai sertifikat halal. Karena kalau sertifikat halal itu kan berlaku dari hulu ke hilir ya, dari pada saat dia mendapatkan daging tersebut, pada saat penyembelihannya di tempat penyembelihan sapinya, sampai dengan cara pemasakannya dan bumbu-bumbu yang dipakai pada saat memasak daging tersebut. Baik, Mbak, tapi kan ada beberapa literasi mungkin ya, bahwa kalau daging itu tak boleh dicuci, Mbak. Ini bagaimana? Tetapi masih ada sisa-sisa darahnya begitu? Ya. Nah, kalau daging itu kan memang banyak ya referensi yang mengatakan bahwa daging sapi sebaiknya tidak usah dicuci. Jadi kalau sesuai yang tadi kita bicarakan, bahwa darah yang terdapat pada daging yang melekat itu sebenarnya memang bukan darah ya, tetapi jika memang sisa-sisa penyembelihan, mungkin kalau pas dimasukin pada saat penyimpanan itu tidak usah dicuci gitu. Tapi pada saat dia dimasak sebaiknya dicuci sebentar, karena untuk menghilangkan sisa-sisa darah yang menempel ya. Tapi kalau ketika dicuci ternyata memang tidak bisa hilang, berarti itu bukan darah, tetapi memang itu adalah mioglobin gitu. Dan di samping itu tentunya membersihkan dari kotoran ya. Mungkin teman-teman tahu kalau misalnya di pasar gitu kan, atau beli daging di mana gitu kan, kadang-kadang memang ada ini ya, takutnya ada kotoran yang menempel gitu, namanya di tempat umum gitu. Tapi mungkin tergantung masing-masing ya. Bisa juga membersihkannya dengan menyeka ya, menyeka Iya, Pak. daging tersebut gitu. Gitu ya, Mbak ya. Iya. Tapi memang beberapa pendapat mengatakan kalau ini kebanyakan para chef ya. Jadi katanya memang kalau sudah dicuci malah rasanya jadi lebih tidak enak, atau ada pula yang mengatakan bahwa nanti bakterinya ketika dicuci akan menempel pada saat
dicuci gitu ya. Monggo itu terserah masing-masing ya, karena pada saat dimasak juga nanti kan bakteri juga akan mati gitu ya. Pada saat dimasak dengan panas dengan suhu tertentu kan bakterinya juga akan mati. Baik, baik. Nah, baik. Itu daging sapi, misalkan ada beberapa resto mungkin Mbak yang tingkat masaknya itu, tingkat kematangan itu nggak matang-matang banget Mbak, itu tapi masih kayak ada kelihatan merahnya gitu, nggak apa-apa ya Mbak? Iya, karena karena memang sebenarnya balik lagi masalahnya kalau kita bicara masalah kehalalan itu insya Allah halal gitu, karena memang bahkan kalau mungkin teman-teman membaca ya, kalau ada restoran yang memasak makanan mentah ya untuk dikonsumsi itu insya Allah selama memang mendapatkan dagingnya itu halal, itu aman untuk dikonsumsi. Dalam artian penyembelihannya sesuai syariat ya. Jadi meskipun dagingnya itu agak mentah atau mentah, itu pun sebenarnya halal untuk dikonsumsi. Nah, jatuhnya apakah thayyib atau tidak? Nah, itu balik lagi ya. Kalau dari segi kesehatan mungkin kan menganjurkan memang daging itu lebih baik dimasak matang ya. Seperti beberapa tenaga medis mengatakan memang lebih baik pada saat memasak daging itu yang dengan tingkat kematangan well done gitu, yang paling matang ya. Karena bakterinya jadi mati gitu. Ya. Jadi kalau misalnya daging mentah pun Mbak itu jatuhnya halal gitu ya Mbak, selama memang tadi prosedur mendapatkan daging tersebut halal atau sudah sesuai dengan syariat. Iya, baik. Kan kalau biasa kurban, insya Allah kita percaya dan kita tahu proses penyembelihannya begitu, dan kalaupun mas itu pasti dijamin halal ya Mbak ya. Ya, kalau kurban kita sih husnuzon ya Mbak ya, bahwa semua yang menyembelih panitia penyembelih kurban itu mereka sudah memahami bagaimana cara menyembelih hewan kurban dengan cara yang sesuai syariat Islam gitu. Harapannya sih ke depan makin banyak orang-orang yang menjadi panitia menyembelih kurban ini adalah orang-orang yang sudah mempunyai sertifikat kompetensi sebagai juru sembelih halal. Harapannya sih begitu ya Mbak. Iya, tapi karena kalau sudah mempunyai sertifikat juru sembelih halal itu kan sudah yakin ya bahwa memang dia sudah ahli di dalam menyembelih hewan kurban. Namun meskipun yang sekarang kan memang banyak, masih jarang ya yang mempunyai sertifikat tersebut, ya nggak apa-apa, maksudnya semoga ilmunya itu bisa ditularkan ya, misalnya memang ada pelatihan gitu sehingga benar-benar para yang orang-orang yang menjadi penyembelih hewan kurban ini benar-benar tahu gitu bagaimana sih cara menyembelih kurban gitu. Kalau kita kemarin kita sudah pernah ya mengadakan webinar bersama dengan dokter hewan yang kemarin di Halakoner ya, Pak Supratikno ya. Jadi bahkan cara menyembelih hewan kurban pun ada tekniknya gitu. Selain menyembelihnya itu seperti apa gitu ya, misalnya yang dipotong itu di bagian mana gitu ya, itu ternyata ada teknik tertentunya. Misalnya ketika sapi jenis A yang dimana dia punggungnya ada agak ada punuknya begitu, itu cara menidurkannya bagaimana. Kemudian ketika sapi yang lain itu bagaimana. Bahkan ketika memotong sapi itu ada ukurannya, dihitung dari lehernya itu ada berapa jengkal ruas jarinya gitu. Itu ya ternyata memang tinggal hanya sekedar memotong gitu. Jadi ada teknik khususnya gitu. Baik. Lalu bagaimana selain yang biasa kita konsumsi ya Mbak, daging sapi atau kalau ayam tuh bagaimana Mbak? Kan tentu kan masih ada sisa-sisanya itu ya. Nah itu bagaimana Mbak? Tapi kalau ayam itu sebenarnya lebih gampang sih Mbak. Kalau ayam itu kan beda dengan daging sapi ya. Kalau ayam itu kan secara tubuhnya
bagian dari ayam itu kan warnanya nggak merah ya, tapi dalam artian memang ketika sudah disembelih itu darahnya sudah keluar semua, kemudian baru diproses yang pencabutan bulu, dicuci dan sebagainya. Maaf, dicuci dan sebagainya itu warnanya kan bukan merah seperti daging sapi ya. Jadi ketika sudah dicuci, ya kita cukup kita cuci berapa kali sehingga misalnya sekali 2 kali gitu sehingga kotorannya sudah hilang. Kemudian ketika masih ada darah-darah yang menempel di sekitar tulang, yang biasanya kan ada di tulang ya, itu ada warna-warna merah-merah begitu ya. Nah itu termasuk tadi mioglobin itu tadi, di mana atau termasuk darah yang tidak memancar, di mana darah yang nempel pada tulang ini diperbolehkan untuk dikonsumsi. Dalilnya apa? Ya karena memang pertama disebut bahwa ini bukan darah yang memancar. Kemudian yang kedua, memang darah di tempat tersebut adalah susah untuk dibersihkan, dan memang ini ya, memang susah untuk dibersihkan, maka disebut dia dianggap sebagai dimaklumkan gitu ya. Nah ini adalah kesepakatan ulama ya Mbak, jadi bukan hanya kita yang memutuskan gitu. Jadi memang kesepakatan dari para ulama bahwa memang dan ini sudah terjadi di zaman Rasul ya sebenarnya. Jadi insya Allah nggak usah khawatir gitu ya. Kalau misalnya ada darah yang menempel pada tulang, kemudian ketika kita mau masak tuh ngelihatnya, loh ini masih ada darahnya nih gitu, nggak jadi dimakan, jadinya malah dibuang gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, itu termasuk dalam darah yang dihalalkan untuk dikonsumsi karena menempel pada tulang gitu tadi ya. Baik. Nah, kalau biasanya kan kita masak ayam, Mbak, istilahnya kalau ada yang kita ngerebus atau kita goreng tuh suka ada yang keluar di dalam dagingnya gitu, Mbak. Bagaimana itu? Dagingnya apa nih, Mbak, misalnya? Ayam. Keluar apanya ya, Mbak? Maksudnya kalau udah direbus? Biasanya kan atau digoreng itu di dalamnya tuh kayak ada keluar merah-merah gitu nih, kayak belum matang, darahnya keluar gitu-gitu Mbak. Iya, ya itu tadi Mbak, itu karena memang ketika pada saat mentah, pada saat mau dimasak kan memang darah itu sudah sebenarnya dagingnya sudah dibersihkan gitu kan, jadi termasuk darah yang menempel pada daging, jadi insya Allah nggak apa-apa sih, itu aman untuk dikonsumsi gitu ya. Nah ini mungkin saya sebutkan beberapa riwayat ya yang mengatakan diriwayatkan bahwa dari Aisyah mengatakan bahwa andai Allah tidak berfirman darah yang memancar, tentu orang akan mencari-cari darah yang menyelip di daging gitu ya. Kemudian riwayat lagi tafsir Ibnu Katsir, andaikan bukan ayat ini tentu kaum muslimin akan mencari-cari darah yang ada di daging sebagaimana yang dilakukan orang Yahudi. Kemudian satu lagi dalilnya darah yang diharamkan adalah darah yang mengalir tadi ya. Darah yang mengalir, adapun daging yang sela-selanya terselip darah tidak haram. Kadang-kadang ada di dalam daging itu ada kayak serat gitu ya. Serat atau apa ya. Jadi dia kayak ada darah yang menggumpal gitu ya di dalam daging. Jadi udah dibersihin, itu masih ada. Nah ini termasuk tadi yang disebutkan bahwa darah yang menempel pada daging disebut tidak haram. Baik. Nanti ya baik Mbak. Ya, jelas ya Mbak Nanik suara saya? Iya jelas. Baik. Mbak Nanik, kalau untuk daging kan dari semua hewan Mbak ya, baik itu di darat ataupun juga di air. Di air nih bagaimana Mbak hukumnya Mbak? Iya, kalau hewan air kan memang jatuhnya bangkai yang ada di laut kan jatuhnya halal ya, jadi insya Allah aman untuk dikonsumsi gitu. Ya, yang kemarin masuk ke DM di Instagram HC itu kebanyakan malah justru mempertanyakan tentang yang sekarang lagi ramai Mbak, yaitu tentang saripati dari daging sapi gitu.
Jadi sekarang itu lagi ada tren ya, di mana ibu-ibu yang mempunyai anak bayi atau anak balita itu memasak, dan ini juga dimasak oleh chef-chef yang ada yang terkenal ya. Jadi mengambil dari saripati daging sapi tadi, di mana biasanya daging, kemudian dagingnya itu dimasak, dikasih air, kemudian disaring. Nah, saringannya itu kan ada warna merah itu tadi ya. Nah, air perasan ini ya kan berwarna merah ya. Kalau bahkan daging aja kalau kita cuci kan memang warna cuciannya itu warna merah ya. Iya, Jadi benar. saripatinya ini kemudian dimasak, ada yang dikukus, ada yang ditambah dengan bahan-bahan yang lain gitu ya. Kemudian dikonsumsi oleh bayi atau anak balita dengan tujuan untuk meningkatkan berat badan si bayi ini tadi gitu ya. Nah, ini kemarin terjadi perdebatan apakah saripati ini halal nggak sih untuk dikonsumsi gitu. Karena kan seperti ya memang warnanya merah gitu ya, seperti darah gitu. Nah, memang setelah kita telah lagi ya dengan mencari berbagai macam sumber, memang ini bukan darah, tetapi yang tadi disebut adalah mioglobin ya. Maaf nih. Jadi mioglobin ini memang terdapat pada hewan-hewan mamalia seperti sapi, kemudian domba, kambing, bahkan terdapat dalam daging babi juga gitu. Jadi itulah kenapa mioglobin ini menyebabkan warna daging itu menjadi warna merah itu. Beda dengan unggas atau ikan yang ada di laut ya. Itu kan beda. Kalau unggas itu kan ayam dan sebagainya ya. Itu kan warnanya nggak merah ya, dagingnya itu. Nah, mioglobin ini yang kemudian dimasak yang tadi warnanya seperti juicy tadi, merah itu dimasak untuk sebagai bahan makanan untuk menambah berat badan, dan memang kandungan zat besinya tinggi sekali ya. Nah, jadi karena ini memang bukan darah yang memancar, dan kemudian ini adalah mioglobin yang terkandung dalam daging mamalia tadi, maka halal untuk dikonsumsi, kecuali memang hewannya hewan haram ya, seperti babi itu mau diapain juga jatuhnya haram ya. Iya. Jadi untuk yang lain selain babi, selama memang penyembelihannya itu sesuai syariat, maka ini aman dikonsumsi. Kalau bahasa ininya tuh saripati sapi itu disebut apa ya? Nyucep ya. Ini ya kalau disebut dari bahasa Tionghoa itu namanya nyucep ya. Jadi saripati sapi. Jadi maaf sebentar. Iya. Ya. Baik. Iya, jadi kandungan zat besinya tinggi, kemudian bisa menambah energi. Jadi banyak kandungan yang terdapat di dalamnya, maka insya Allah ini aman untuk dikonsumsi. Jatuhnya halal ya. Baik. Mbak, tapi ada juga makannya istilahnya nggak dimasak gitu, daging mentah gitu. Iya. Nah, itu ya, bagaimana, makanya Mbak? kalau kita lihat lagi, Mbak, sebenarnya memang yang asalkan memang penyembelihannya aman sesuai syariat itu halal untuk dikonsumsi. Jadi hukum untuk memakan daging mentah itu memang sebenarnya daging yang mentah itu halal untuk dikonsumsi. Ya, masalahnya apakah toyib atau tidak gitu ya. Memakan daging mentah itu kan resikonya banyak juga ya, di mana apakah ada bakteri yang terkandung di dalamnya. Kalau dagingnya sendiri halal gitu ya, selama memang mendapatkannya dengan halal. Jadi dibalikin lagi gitu, kalau Islam sendiri mengajarkan memang halalan toyiban ya. Jadi di samping halal juga toyib gitu. Di samping dagingnya halal dikonsumsi, tentunya juga tidak membahayakan kesehatan manusia. Jadi sebaiknya memang kita memilih halalan toyiban. Jadi bukan halalnya saja. Ya. Karena kalau status dagingnya itu halal untuk dikonsumsi. Baik. Berarti boleh ya. Tapi
Kalau untuk apa namanya? Tapi jarang Mbak ya makan mentah daging sapi atau daging ayam ya Mbak. Biasanya ikan ya. Iya, kalau di restoran Jepang itu kalau kita ketemu sashimi itu kan banyak ikan mentah ya. Ya. Biasanya tidak bisa dihindari gitu ya. Nah, maka titik kritisnya adalah pastikan bahwa restoran tersebut sudah bersertifikat halal atau tidak memakai bahan-bahan tambahan yang haram gitu, kayak misalnya sake atau arak atau apa tuh ya bahan-bahan yang haram itu tadi ya, yang ditambahkan di restoran Jepang ya. Biasanya kan ada saus-saus yang haram gitu ya. Nah, maka ketika kita pergi ke restoran Jepang yang menyajikan makanan yang mentah, kalau dagingnya ikannya sendiri kan memang jatuhnya halal, tapi yang haram apanya? Yang haram adalah titik kritisnya adalah bahan-bahan yang ditambahkan. Maka pastikan bahwa restoran tersebut sudah memiliki sertifikat halal. Atau kalau memang belum, maka pastikan bahwa ini ya, memang bahan-bahan yang dipakai itu tidak memakai bahan-bahan yang haram. Kemudian pastikan juga kalau memang dia memakai bahan yang haram itu, kemudian kita memilih ya, kan ada ya misalnya kadang restoran yang menyajikan beberapa menu tertentu gitu ya, nggak cuma satu menu gitu, di mana dia memakai bahan-bahan yang mungkin ada yang yang haram ya, misalnya arak atau apa, tapi dia juga menyediakan makanan yang lain gitu yang misalnya halal untuk dikonsumsi, maka pastikan juga bahwa dapurnya terpisah seperti itu ya. Sama halnya nih kemarin ada yang masuk ke dalam DM Halal Corner, di mana ada di sebuah daerah ya, di mana dia menyajikan darah atau marus ya Mbak, marus yang sudah dimasak gitu ya, kemudian disajikan dalam bentuk kayak sate gitu loh Mbak. Jadi disajikan di kayak angkringan gitu, angkringan. Kalau di Jawa tuh ada itu ya, bertaburan tuh angkringan gitu ya, dicampur dengan sate-sate yang lain gitu, kayak sate usus dan sebagainya. Maka ini yang bukan hanya kita memilih yang halal saja ya, misalnya oh ya aku nggak makan dari marusnya kok, saya pilih yang ususnya atau atinya gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan apakah menggorengnya di tempat yang sama gitu kan, karena kalau menggorengnya di tempat sama maka jatuhnya juga jadi haram gitu, karena kan jadi tercampur ya najisnya. Nah, ini juga harus diperhatikan gitu. Kalau memang ada yang menyajikan kayak daging atau marus itu tadi, maka lebih baik dihindari, karena kita nggak tahu bagaimana dia proses memasaknya, apakah dicampur jadi satu atau terpisah. Ya, baik. Nah, kalau marus itu kalau kita perhatikan itu memang kayak ati ya Mbak ya? Benar tidak? Iya, kayak ati Mbak. Jadi kalau sudah matang, sudah dikukus atau kemudian digoreng ya, itu kan dia kenyal ya. Jadi kenyal-kenyal kayak ati itu loh Mbak. Ati kalau sudah dimasak ya. Karena saya sendiri pernah ini ya, Masya Allah ya. Astagfirullah, Masya Allah. Jadi saya sendiri pernah dulu tuh terjebak Mbak, ketika makan soto ya di daerah Jawa Tengah gitu ya, di sebuah pasar. Saya nggak tahu, pas waktu dimakan tuh di dalamnya ternyata ada marusnya gitu, sudah dipotong kecil-kecil mirip ati Mbak, sama persis. Cuman memang ketika dimakan itu rasanya berbeda gitu loh, kenyal gimana ya. Kalau ati kan malah nggak kenyal kalau matang kan. Ya, dia agak lembek-lembek. Ya, betul. Jadi makanya hati-hati kalau kita ngelihat fisiknya itu sama persis, nggak ada bedanya. Apalagi kalau sudah dibumbuin dengan bumbu yang sama gitu, misalnya sama-sama dibumbuin dengan yang lain ya, misalnya sama-sama usus atau apa, sama ati, ampela gitu, itu kalau ngelihat fisiknya kita nggak bisa bedain, sama persis. Baik, mungkin kalau ke toko, ke restoran ya memang tidak ada sertifikat halalnya, misalkan ke angkringan ya, karena kan nggak mungkin dong kita lihat dan sebagainya, tapi perlu kita tanya, dan mungkin tanya apakah memang ini apa ini makanannya, apakah ati atau marus ataukah yang lain, Mbak ya? Iya,
karena memang masih banyak Mbak, masih banyak di masyarakat kita yang memasak darah ini, marus atau dadi ini masih banyak. Kalau teman-teman berkunjung ke daerah Jawa Tengah juga masih banyak. Di Bekasi pun ada juga gitu. Jadi memang nggak apa-apa kita tanya, karena memang sebagai bentuk kehati-hatian kita sebagai konsumen, kita bertanya aja ini apa ya Pak gitu, ini apa gitu. Tanya aja gitu. Kalau memang kita nggak yakin ya lebih baik dihindari ya gitu untuk menjaga supaya tidak memakan yang diharamkan. Baik-baik. Jadi perlu tanya, meskipun ya mungkin dikiranya ya ini kan cuma restoran biasa, pasti halal gitu, nggak juga ya Mbak ya? Iya, nggak juga. Kadang-kadang, oh iya, iya kadang-kadang kan ini ya dianggapnya yang masak apa yang penjualnya pakai jilbab kok gitu, atau penjualnya kelihatan agamis gitu ya. Jadi kita insya Allah yakin, ya nggak apa-apa yakin sih, tapi di balik keyakinan itu tadi tentunya kita harus tetap aware ya, memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi itu memang makanan halal gitu. Jangan sampai kita terjebak dengan tampilan penjualnya ya, karena kalau kita lihat di media sosial kan ada juga ya penjual makanan dari daging babi pun bukan penjualnya ya, mungkin yang melayani ya, kayak pelayannya pun dia pakai jilbab gitu ya. Ada yang seperti itu, karena memang bukan masalah menipu atau tidak, tapi terkadang memang ada beberapa masyarakat di sekitar kita yang memang mungkin dia dapatnya pekerjaan yang itu gitu ya, dan mungkin dia juga belum mengerti bagaimana sebenarnya ilmunya atau sebaiknya bagaimana gitu ya. Jadi dia pakai jilbab, ya kita apresiasi kalau dia masih pakai jilbab ya, tetapi memang semoga sih ya para pelayan-pelayan yang bekerja yang memakai hijab tetapi bekerja di yang menjual makanan non halal, semoga bisa mengerti lagi gitu ya, dan bisa mendapatkan pekerjaan lain yang lebih baik lagi. Baik-baik, Mbak. Kalau kita lihat di Instagramnya Halal Corner, Mbak masih tren ya, apapun maksudnya masih membahas terkait dengan daging ya, yang kita bahas pada hari ini. Ada itu marus dadi. Apakah memang sama dengan marus atau bagaimana Mbak? Ya, marus atau dadih ya? Iya. Kenapa Mbak? Ya itu memang yang darah yang dibekukan gitu ya Mbak ya? Iya, ya marus atau dadih itu tadi darah itu ya Mbak. Darah ya biasanya itu darah dari hewan yang disembelih. Jadi darahnya itu ditampung, kemudian dibekukan. Nah, dibekukan, setelah dibekukan biasanya dikukus. Ada yang dikukus. Setahu saya sih dikukus, kemudian habis itu setelah dikukus itu dipotong-potong ya. Dipotong-potong, kemudian dimasak dengan bumbu-bumbu. Sebentar. Mas, di bawah. Ya, maaf. Jadi marus itu tadi Mbak, memang sengaja ditampung ya. Jadi memang sengaja ditampung untuk dimasak. Bisa dari darah ayam atau darah sapi gitu. Baik-baik. Kebanyakan sapi ya Mbak ya dibuat itu, apa memang ayam juga kebanyakan? Ayam juga banyak Mbak, sapi banyak, tetapi kalau sapi juga banyak ya, tetapi kalau di daerah-daerah itu ya, di Jawa Tengah itu yang saya temui justru banyak yang ayam. Kenapa? Karena kalau ayam itu kan lebih biasanya kan kalau orang menyembelih sapi itu kan biasanya sembelihannya atau RPH-nya itu kan memang yang besar ya, yang menyembelih itu ya kan. Kalau perorangan itu jarang ya dia menyembelih sapi, biasanya kan RPH yang menyembelih sapi. Nah untuk penduduknya itu yang berjualan kebanyakan dari ayam itu. Ayam itu kan kalau
perorangan dia bisa menyembelih sendiri ya. Nah itu darahnya ditampung, kemudian dibikin masakan itu banyakan dimasukin kayak sate tadi yang saya bilang ya, kayak angkringan dibikin sate kecil-kecil, atau tadi saya pernah nemuin dimasukin sebagai pelengkap di soto gitu Mbak. Jadi udah masuk ke sotonya. Ya itu. Baik, baik. Lalu juga ada tadi sempat disinggung nyucep ya. Ini saripati sapi biasanya kan kalau kita eh, kaldunya begitu Mbak, bukan seperti itu? Bukan beda. Kalau kaldu itu kan daging yang kemudian kita masak, kemudian air rebusan daging itu tadi yang kita gunakan sebagai kaldu ya, biasanya digunakan sebagai sop atau apa ya, campuran MPASI gitu ya. Nah, kalau saripati ini memang dari dagingnya ya Mbak. Jadi dagingnya itu dikasih air hangat. Iya. Maaf ya, ini anak. Iya. Iya. Jadi dagingnya itu dikasih air Mbak, kemudian diperes. Maka akan keluar cairan warna merah ya dari perasan dagingnya tadi. Ya. Nah, perasannya itu kemudian dimasak. Ada yang ditambahin bahan-bahan yang lain, ditambah supaya lebih enak ya, ditambah dengan bumbu-bumbu. Ada juga yang ditambah dengan santan, kemudian ada juga yang memang begitu saja gitu ya, kemudian dimasak, bisa dikukus, bisa direbus, atau dikukus jadi nanti bentuknya kayak bubur ya, mirip-mirip bubur lah ya. Nah itu dimakan Mbak. Nah ini tadi biasanya digunakan untuk meningkatkan berat badan bayi atau anak-anak, atau bahkan ibu hamil yang memang tidak bisa makan ya, jadi dia muntah-muntah kemudian nggak bisa makan. Ini bisa digunakan sebagai penambah nutrisi bagi ibu hamil atau untuk orang sakit, pemulihan gitu. Atau bisa juga untuk booster ASI. Nah ini juga booster ASI yang misalnya mempunyai kesulitan untuk memberikan ASI, bisa memakan ini tadi. Jadi beda dengan kaldu ya Mbak. Iya. Oke, baik. Tapi nyucep itu akan haram ketika hewan tersebut memang haram dan dari proses penyembelihannya tak sesuai dengan syariat Islam, Mbak. Ya, jadi makanya titik kritisnya adalah yang pertama hewannya halal gitu ya. Ya. Jadi mana bukan babi ya, bukan babi, bukan anjing, bukan ini yang memang halal gitu ya. Sapi, domba, kambing itu diperbolehkan. Nah, kemudian penyembelihannya yang kedua, penyembelihannya bagaimana, sesuai syariat atau tidak. Maka pastikan bahwa memang penyembelihannya itu sesuai dengan syariat agama Islam, sehingga saripatinya ini halal untuk dikonsumsi. Jadi ya, kalaupun kita bisa mendapatkannya secara halal, prosesnya halal, itu nggak masalah ya Mbak ya? Iya, insya Allah aman ya Mbak. Iya. Baik. Nih kalau rekan data juga mau lihat terkait dengan daging-dagingan, bisa lihat Instagramnya di ya. Ya boleh, boleh dilihat di Instagramnya HC. Juga mungkin teman-teman bisa melihat juga rekomendasi restoran-restoran steak yang halal yang ada di Indonesia. Jadi mungkin teman-teman bagi yang suka makan steak ya, steak sapi, itu bisa memilih restoran mana yang memang sudah bersertifikat halal gitu ya. Dan nggak usah khawatir kalau sudah bersertifikat halal, silahkan mau memilih tingkat kematangan yang mana yang diinginkan gitu, bisa yang rare, medium rare, atau yang paling matang atau well done. Kan kalau saya sendiri, kalau saya pribadi, saya maunya yang paling matang gitu ya. Sebentar. Kayaknya udah paling aman teh ya kalau udah paling matang banget ya Mbak. Iya, yang paling aman lah, bakterinya juga sudah
insya Allah sudah mati ya, karena kan di dalam daging ya kita nggak tahu ya bakteri yang ada di dalamnya apa saja gitu, takutnya nanti akan berefek yang tidak bagus gitu. Tapi kalau masalah halalnya, insya Allah sudah halal, selama Ya. memang prosesnya halal ya. Mhm. Baik, baik, baik. Jadi kalaupun masuk ke resto-resto harus ada logonya ya, harus dilihat lebih jeli lagi ya. Iya betul. Baik, baik. Baik, Mbak Nanik, terakhir apa yang disampaikan kepada masyarakat di sesi terakhir kita di talkshow kita? Silakan. Iya baik. Bismillah teman-teman, insya Allah sebagai umat muslim kita tahu ya apa yang dihalalkan dan apa diharamkan. Jadi mari sama-sama kita mencari ilmu lagi, apa sih yang memang diperbolehkan untuk dikonsumsi dan apa yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Karena sekali lagi mungkin saya sering mengulang-ulang ya, bahwa apa yang kita konsumsi insya Allah akan berpengaruh pada tubuh kita, pada sifat kita, kepada apa yang kita lakukan gitu. Jadi jangan sampai kita kemasukan barang-barang yang haram yang nantinya akan menyebabkan hal-hal yang buruk bagi diri kita. Jadi selalu aware pada yang halal ya, selalu aware kepada yang halal, yang haram, dan mari sama-sama mencari ilmu lagi gitu, karena memang ilmu itu berkembang ya. Yang dulunya mungkin kita tahu, mungkin di waktu kecil mungkin kita taunya itu halal, ternyata pada saat semakin kita besar, kita mencari ilmu, ternyata memang ada titik-titik kritis yang memang harus kita pelajari lebih lagi. Itu saja mungkin Mbak. Baik, terima kasih Mbak Nanik sudah berbincang bersama Dakta di hari ini. Semoga lebih tahu lagi masyarakat tentang halal dan haram yang kita konsumsi ataupun yang kita kenakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.